Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Dan kali ini saya akan membahas sedikit materi yang kita pelajarin di kelas premium membership hari Sabtu kemarin. Jadi ceritanya, hari Sabtu kemarin, semua peserta premium membership saya undang untuk hadir live Zoom berdiskusi dengan Ibu Holly. Ya, dan teman-teman juga pasti sudah tidak asing dengan Ibu Holly, sudah pernah saya undang juga di kuliah spiritual ya, secara live. Video lengkapnya, meeting itu sangat dalam ya diskusinya. Video lengkapnya ada di kelas premium ya. Tidak bisa saya share di kelas umum, karena ada beberapa materi-materi yang cukup sensitif. Ya, tentu saja kita tidak bisa bahas itu di kelas umum. Jadi di kelas umum ini kita harus banyak sensor. Ya, sensornya itu harus banyak karena kita nggak tahu siapa audiens kita. Ya, kita nggak tahu seperti apa pemikiran di tempat umum itu, nanti takutnya bisa salah paham, ya, sangat berbahaya. Jadi materi yang tidak ada sensor, tempatnya ada di kelas premium membership. Karena itu bukan untuk umum, jadi kita bisa lebih bebas membahas sesuatunya tanpa sensor. Wah, promosi dikit ya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita bahas. Ada satu materi kemarin yang cukup menarik menurut saya, yaitu ketika mengatakan bahwa dualitas itu jangan dijadikan polaritas. Nah, ini dia keren sekali. Dualitas jangan dijadikan polaritas. Mari kita bahas pelan-pelan seperti apa yang dimaksudkan dengan kalimat ini. Ya, oke, kita lihat. Nomor satu, kita melihat di sini ada dualitas. Dualitas itu, ya, di dunia ini pasti ada dualitasnya ya, supaya bisa eksis ya. Ada siang, ada malam. Nggak ada namanya ceritanya siang terus, nggak ada. Nggak ada ceritanya malam terus ya. Dualitas selalu ada. Jadi, untuk membuat segala sesuatunya ada, nyata ya, rumusnya eksis. Untuk membuat segala satunya itu eksis, nyata, maka harus ada sisi positif, harus ada sisi negatifnya. Ada kutub yang ekstrim positif, ada kutub yang ekstrim negatif. Itu yang kita sebut sebagai dualitas. Jadi, yang namanya dualitas ini adalah modal utama. Harus ada. Ya, harus ada, harus tersedia agar segala satu di dunia ini jadi ada. Jadi eksis, jadi nyata. Jadi lagi, tidak ada hal di dunia ini yang bisa ada kalau tidak ada balikannya. Ya, contoh misalkan, ada siang, ada malam. Ya, kalau kamu sekarang bisa lihat siang, maka entah di mana, malam ini pasti ada. Otomatis. Kenapa? Karena kalau malam tidak ada, maka siang yang sekarang kamu tidak akan bisa lihat siang. Jadi kalau kamu bisa melihat siang, berarti malam ini pasti ada. Sudah ada. Tidak perlu kamu ciptakan. Karena kalau malam ini tidak ada saat ini, maka siang tidak bakal ada. Menarik? Ya, itu namanya disebut dengan dualitas. Contoh lagi, kalau misalkan sekarang ada laki-laki, ya, maka perempuan juga pasti ada. Karena kalau laki-laki bisa ada, maka perempuan ini harus sudah ada sebelumnya. Tidak mungkin. Demikian juga sebaliknya ya. Jadi ini berlaku sebaliknya. Jadi nggak mungkin mengatakan di dunia ini hanya ada laki-laki, perempuan tidak ada. Enggak, ya nggak mungkin. Karena kalau perempuan tidak ada, maka laki-laki juga tidak ada. Oke. Kita kasih contoh lagi. Bagaimana kalau kita ngomong good luck, nasib baik? Kalau kamu ngomong good luck itu ada, kamu bisa merasakan itu good luck itu ada, maka bad luck juga pasti ada secara otomatis.
Gak bisa kamu mengatakan hidup harus penuh dengan good luck. Karena kalau hidup isi cuma good luck terus, sementara bad luck tidak ada, maka good luck juga tidak ada. Supaya membuat good luck ini ada, maka bad luck ini harus ada. Ini adalah sebuah realitas hidup. Ini bukan dogma. Gak ada ancaman kamu mau percaya pada ini apa enggak, ya it's up to you. Buktikan sendiri dalam hidup ini. Kalaupun kamu gak percaya, ya nanti pelan-pelan kamu akan dibuktikan sendiri. Gak ada orang yang akan menghukum kamu karena kamu tidak percaya pada siang dan malam. Gak ada. Because this is the truth. This is the reality. Oke? Inilah kenyataan hidup. Semua orang juga tahu. Nah, kita udah tahu ini semua. Tapi anehnya, kenapa kita mesti memilih? Nah, ini dia nih. Anehnya adalah kita memilih. Kok bisa aneh? Mari kita tajamkan lagi pola berpikir kita. Saya ulang lagi ya. Supaya membuat siang itu ada, maka malam harus ada. Kebalikannya. Ini plus, ini minus. Kebalikan. Supaya membuat good luck itu ada, maka bad luck harus ada. Jadi nggak akan bisa ada good luck berdiri sendiri tanpa bad luck. Nggak mungkin. Pertanyaannya, kok harus memilih? Kenapa kamu memilih? Kamu kenapa berpihak kepada good luck tapi anti dengan bad luck? Lah itulah awal dari penderitaan. Kok bisa awal dari penderitaan? Karena apa? Karena good luck tidak akan mungkin ada kalau bad luck tidak ada. Kamu sekarang menuntut good luck, ya otomatis satu paket dengan bad luck. Otomatis. Gak bisa cuman berpikir sepihak, saya maunya cuma good luck aja, Pak, gak mau bad luck. Gak mungkin. Karena good luck kamu itu nyata kalau ada bad luck. Momen ketika kamu memilih, itulah yang dimaksud dengan polaritas. Dualitas akan selalu ada. Don't worry. Untuk membuat segala sesuatu eksis, harus ada balikannya. Dan it is fine, ya, nggak apa-apa, itu normal, itu alamiah, bahwa ada siang dan malam, ada baik dan jahat, itu tuh alamiah. Ada lawan kata, itu alamiah. Tidak ada yang salah dengan itu. Yang salah adalah ketika kamu mulai memilih. Kamu pilih mana? Pilih siang apa pilih malam? Pilih mama apa pilih papa? Waduh, lebih cinta mana nih kamu? Lebih sayang mana? Sayang papa apa sayang mama? Waduh, pertanyaannya salah, jawabannya juga salah. Ya, nah, itu yang kita sebut sebagai polaritas. Dan supaya polaritas ini bisa muncul, maka harus ada judgment, harus ada penilaian. Kamu harus menilai. Siapa yang melakukan judgment? Yes, betul sekali. Harus ada. Ketika mind kamu non-aktif, apa mungkin kamu bisa melakukan judgment? Gak mungkin. Gak ada ceritanya. Semakin aktif mind, semakin asik, semakin senang kamu melakukan judgment. Semakin kuat kamu melakukan judgment. Jadi supaya polaritas ini ada, harus ada keterlibatan mind. Tapi dualitas tetap ada. Mau kamu pakai mind ataupun kamu tidak pakai mind, dualitas tetap ada. Tetapi kalau kita ngomong polaritas ini adalah hasil dari judgment. Judgment terhadap dualitas. Ketika mind non-aktif, apa yang terjadi dengan polaritas? Hilang. Ketika mind non-aktif, apa yang terjadi dengan dualitas? Tetap ada. Tetap ada. Cuman bedanya ketika mind tidak aktif, kamu melihat dualitas as it is. Kamu melihat dualitas sebagai satu hal yang saling melengkapi, complementary, bukan saling melawan. Akan tetapi, kalau mind kamu aktif, kamu melihat dengan kacamata mind, dengan menggunakan judgment, kamu memilih. Ya, kamu memilih, berarti kan kamu pro satu,
anti dengan balikatnya. Dengan kamu memilih, kamu akan masuk dalam polaritas. Maka sekarang siang adalah musuhnya malam. Laki-laki adalah musuhnya perempuan. Good luck adalah musuhnya bad luck. Sampai sini bisa dipahami? Itulah sebabnya kenapa kamu menderita. Kenapa kita menderita. Saya juga termasuk. Kenapa kamu menderita? Karena kamu mesti memilih. Ketika kamu memilih, maka kamu pro yang satu, pasti anti yang lain. Maka yang tidak kamu pilih adalah pihak yang kamu anti. Kamu gak suka. Ya kalau ada pertanyaan, kamu sayang mana? Sayang papa apa sayang mama? Kalau memilih sayang papa, berarti mama jahat. Secara tidak langsung. Ya, pro yang sini, nanti kamu anti yang ekstrim. Seolah-olah papa dan mama adalah dua pihak yang saling bermusuhan, saling bertentangan. Pilih mana? Good luck apa bad luck? Oh, good luck, Pak. Bad luck gak mau? Ya, bad luck gak mau. Bad luck tidak dipilih. Maka apa terjadi? Kamu anti dengan bad luck. Kamu jadi ekstrim. Ketika kamu memilih, itulah muncul penderitaan. Kenapa penderitaan bisa muncul dari memilih? Karena apa? Karena tadi, untuk membuat good luck, bad luck harus ada. Untuk membuat good luck exist, untuk membuat good luck ada, menjadi nyata, maka bad luck harus ada. Dan itu satu paket. Gak bisa. Ya, dari sini kita bisa pelajari sebuah pola bahwa sebenarnya yang memilih adalah mind. Ketika mind kamu aktif, maka kamu akan melihat dunia, akan melihat dualitas dengan kacamata mind. Itu yang kita sebut dengan polaritas. Karena itu, ajakan dari spiritual adalah cobalah kamu sekali-kali menonaktifkan pikiranmu. 5 menit aja sehari, 10 menit aja sehari. Lalu kemudian tanyakan sebuah pertanyaan, apakah kamu melihat sebuah realitas yang berbeda ketika pikiran kamu nonaktif? Atau sama aja? Ya pasti berbeda. Kenapa? Karena ketika mind kamu tidak aktif, maka otomatis kamu melihat dualitas as it is. Maka kamu tidak akan memilih. Kamu berhenti memilih. Dan kamu melihat semuanya baik adanya. Oke? Apa yang dilihat oleh mind dalam melakukan judgment? Ya, yang dilihat oleh mind dalam melakukan judgment adalah segala sesuatu yang ideal. Semakin kamu ideal, semakin kamu jauh dari realitas. Kenapa? Karena pada faktanya, pada kenyataannya, tidak ada skenario ideal itu, nggak ada. Contoh ya, saya kasih contoh nih, agak ekstrim contohnya ya, ekstrim, supaya ekstrim. Kenapa kasih contoh ekstrim? Supaya pikiran kita mau untuk merenungkannya. Kalau nggak ekstrim, tanggung-tanggung, pikiran itu biasanya malas merenungkan. Ya, oke. Kita cari contoh yang ekstrim supaya mind agak kita manjakan sedikit. Kita jebak mind kita. Oke, contoh misalkan. Orang yang tidak punya jodoh adalah orang yang paling ideal tentang jodoh. Betul? Kenapa? Karena dia tidak punya. Orang yang tidak punya adalah orang yang paling ideal tentang apa yang dia tidak punya. Coba ditanya orang yang tidak punya jodoh. Kamu kepingin jodoh seperti apa? Misalkan dia perempuan. Saya mau cari laki-laki yang tinggi, Pak. Yang ganteng. Yang mencintai saya apa adanya. Yang tajir melintir, Pak. Kaya 7 turunan. Yang membuat saya jadi princess. Gak usah kerja. Santai-santai di rumah. Uang ngalir sendiri. Tiap hari dimanjain. Apapun yang saya mau terpenuhi. Terus kemudian gak selingkuh, Pak. Tiap hari di rumah. Mencintai saya apa adanya. Cinta keluarga. Cinta Tuhan. Seiman. Bla 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 bla. Coba kamu tanya pada orang yang sudah menikah. Apakah kamu mencapai kehidupan yang ideal? No. Justru orang yang bisa menikah itu karena mengurangi idealismenya.
Justru malah ketika dia mulai menyadari bahwa ideal itu tidak pernah ada, maka akhirnya dia mendapatkan. Juga dengan orang yang tidak punya uang. Orang yang tidak punya uang adalah orang yang paling ideal tentang uang. Coba aja. Kalau punya uang tuh harus diginiin. Kalau gua punya uang segini, wah nanti gua akan investasikan ke sini. Nanti akan tumbuhkan ke sini. Uang itu akan saya putar, saya akan begini. Wah, ideal sekali. Karena nggak punya duit. Orang yang nggak punya anak, paling ideal tentang anak. Oh, kalau anak saya nggak akan digituin. Oh, kalau saya punya anak seperti itu, saya kasih gini, saya didik seperti ini. Wah, waktu kecilnya begini, ideal sekali. Nanti sekolah di luar negeri, nanti kemudian mendapat gelar ini, kemudian keluar nanti jadi mantunya orang kaya. Orang yang tidak punya anak, ideal sekali. Ideal, apa yang dimaksudkan ideal? Ideal ini artinya kamu memihak satu sisi, maunya cuma ini aja, betul? Kamu menolak yang ini. Saya cuma perlu yang ini. Itu yang disebut dengan ideal. Betul? Karena itu kalau kamu mencari pasangan yang ideal, dia gak akan ada. Ada satu di kuburan, ideal. Atau kamu menikahlah dengan robot. Robot ciptaan dari Main. Wah enak, banyak orang Jepang sekarang menikah dengan robot. Ciptaannya Main. Gak bisa marah, gak bisa menuntut, ya. Selalu tersenyum. Yang baik apa yang mau? Diajak tidur kapan aja, ayo. Robot. Betul? Sehingga kalau kita sekarang masih terus berpikir bahwa skenario hidup ideal itu ada, berarti kita tuh terjebak dengan pikiran. Ini gak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada. Kamu mau menikah berapa kali pun, saya mau cari istri yang ideal, Pak. Istri saya mau saya cerai karena orang ideal. Ya, kamu mau menikah berapa kali pun, gak akan pernah bertemu dengan istri yang ideal. Ya percaya, coba aja. Kamu akan akhirnya mengetahui bahwa ya semuanya mau menikah berapa kali pun yang selalu ada plus dan minus. Itulah namanya kita sebut dengan reality. Oke, semoga bisa dipahami teman-teman. Itulah hal penting yang mau saya share. Kita semoga bisa dapat insight-nya. Diskusikan, kita lanjut di kolom komentar. Ada pertanyaan ataupun ada sharing, komentar, mari saya open mind, terima. Mau setuju boleh, nggak setuju pun ya juga boleh, namanya kita sama-sama belajar. Oke? Thank you teman-teman udah nonton video ini. Ketemu lagi nanti di kuliah spiritual selanjutnya. Thank you. I love you all.